supaya mocopatan itu tetap akan terdengar di telinga masyarakat, tidak akan putus dari generasi ke generasi. Nah kita ini agaknya sudah putus. Yang datang malam hari ini aja misalnya, itu mocopat itu sudah, mbak-mbak sendiri mungkin juga asing, mocopat itu kayak apa ya? Salah satu kelompok kesenian masyarakat yang masih melestarikan kesenian mocopat adalah kelompok seni Pariworo yang berada di Desa Kebak Keramat. Dr. Suyoto yang merasa bahwa seni Jawa sangat penting untuk membentuk kepribadian manusia, baik dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya, di tahun 2012 muncullah ide untuk membentuk kelompok kesenian masyarakat Pariworo. Kangsa yatos matur nuwun tanpa cewet. Nah, larasipun Mas Slendro Songo iki pedhingane Pak Deta Mopleng larase. Slendro pun iki jagone. Kegiatan kami saya beri nama Pariworo itu sesuai dengan kegiatannya, wujud kegiatannya. Pariworo itu adalah singkatan paguyuban nguri-uri budaya Jawa lan olah swara. Paguyuban itu kan sebuah komunitas untuk melestarikan budaya Jawa yang berwujud mocopat dan gadon. Nama itu saya ambil dari jenis kegiatannya. Karena kegiatannya adalah melakukan kegiatan pentas, melakukan kegiatan pelatihan, maka di situ saya beri nama komunitas atau paguyuban yang nguri-uri budaya Jawa lan olah swara karena juga berlatih bersuara. Saya itu sedari kecil tuh suka diurak-urakke sama bapak saya. Uro-uro itu sebenarnya sumbernya juga dari mocopat, namun prosanya lebih bebas. Artinya tidak ada ikatan, karena apa? Uro itu kan bisa ke sana kemari. Makanya saya ikut gabung dalam acara Pariworo ini untuk menggali lebih dalam apa itu mocopat yang sebenarnya. Meskipun sekolah tinggi, namun kalau tidak mau mengembangkan dirinya, yes, mandek ten mriku niku wis dadi ilmu. Ya karyane mung tugas akhir niku karya terakhirnya. Setelah kuwi leren. Ya niku ngomong ya ura-ura, Mas. Oh, ya kan. Bahkan dari acara Pariworo ini saya banyak mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan dari umum. Artinya bagaimana mengelola suara itu, misalnya dari lu, seleh, gergel dan sebagainya, itu ada penjelasan-penjelasan dalam acara Gadon Pariworo ini dijelaskan sama senior saya Pak Suyoto itu secara gamblang dan cetok. Saya pun mendapatkan apa yang saya cari selama ini karena saya pengen melestarikan budaya ini, bukan hanya menjadi ikon sebagai orang Jawa yang memiliki jiwa Jawa, di mana Jawa itu sebenarnya luar biasa. Mereka ngerokok, mereka harjo, dosomuko. Yang hadir itu kita beri waktu untuk menyajikan tembang mocopat. Jadi nanti secara berurutan, kayak 3 orang, berapa orang menyajikan. Yang namanya Pariworo itu kan juga belajar juga. Ada hal-hal yang kurang pas misalnya,
itu kemudian saya membenarkan, memberi contoh seperti itu. Itu yang lagu maupun syair yang disajikan. Pemurika kleru ya wajar ka wong jomene kowe bocah ra mretole wong. Bali aku aku seneng ning ora iso. Bisa biasanya sampean iso. Sampean ki upama nom-nom mesti entek-entek. Ya lah wis rauman. Rika Januar wis rauman. Suarane Dengan adanya Gadon Pariworo ini, saya mendapatkan apa itu laras, apa itu slendro dan pelok. Terus untuk mocopat sendiri sebenarnya ada semacam waosan. Waosan itu memang harus diwaos, artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia prosalirik. Kalau dalam bahasa Jawa, tembang mocopat itu namanya boso pinatok. Boso-boso yang dipatok dengan menggunakan ikatan-ikatan tertentu. Misalnya ikatan itu ada guru lagu, guru wilangan, guru gotro, dan sebagainya. Itulah yang mendorong saya ikut melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Meskipun banyak gempuran berbagai macam budaya yang dari luar sana, namun ternyata mocopatku masih eksis. Dengan adanya perkumpulan Gadon Pariworo ini, saya sangat mendapatkan tempat, sangat mendapatkan apa yang saya cari selama ini. Semuanya sudah terjawab dengan senior-senior saya yang ada di Pariworo ini. Malam Sabtu Legi dipilih sebagai pementasan mocopat Gadon lantaran dipercaya dalam kepercayaan Jawa hari Sabtu dianggap hari libur, dan Legi yang dipercaya agar orang yang mendengar mocopat Gadon akan senang. Bukan hanya pementasan, namun kelompok kesenian Pariworo membuat inovasi baru terhadap kesan bosan mocopat Gadon. Kelompok kesenian Pariworo menyuguhkan mocopat Gadon dengan penonton yang dapat berinteraksi langsung kepada pemain maupun penyanyi dalam pementasan. Interaktif itulah konsep yang ditawarkan oleh kelompok seni Pariworo. Penonton dapat belajar maupun menyumbangkan suara dengan tidak adanya batasan antara pemain dan penonton. Upayanen tarapon sampurna ugi ing kauripanira. Matur nuwun, Pak. Ih, matur nuwun Mas Parto ya. Nah, niki tadi kandapan kedik Mas. Nah, jenengan nggih. Tadi. Heeh, iki. Lah ora njaluk tintingan malah niku. Biasane ya njaluk kok. Wis pirang-pirang dina ora njaluk kok iki ora njaluk. Pirang-pirang dina ora njaluk kok iki ora njaluk neh. Barengan dapat 11 kelajing, Mas. Sami PJ Pak. Nggih, kala-kala enten sing do melu tentarut niku mestine. Ya, pripun nek masalah gak kajian niku awake dhewe entenan. Jare dijimuk dina malam sing kira-kira malam minggu do ora teko. Dijimuk dina sing usih wong dikae saya meneh kan repot. Jadi golek solusi nang cara iki piye termasuk cak nom-nom sing kulino latihan supaya ya aktif ngoten. Rata-rata kula selami sing cak nom-nom contoh sing pun duwe modal iso nabuh, mbuh iso tenan ora ning wis anu. Kadang-kadang terus piye dijak campur sari, jak ngono terus kalah kalih niku. Lho, lah saliyane niku ngeten Pak Deton.
nek pun payu tentarmu kaya dene pun apa Iya, terus latihan. wong mudi. Latihan wegah, akhirnya terus rasane duit wegah. Ini nek aku ngandani ngene. Ora mbulakan wegah dadi cah enom. Mbok nom iki lho. Itu anu apa? Jawa niki kaya wis adoh. Jadi dene niki barat-baratan gitu. Baratan. Jawa niki aku meneh kok kon latihan wong seneng kowe wis ora gitu. Nah niku malih enten Pak. Sak menika tanggapan niku rata-rata niku Rama kok sesek to. Dadi wong iki sare iki ora ono. Meskipun anggota pariworo banyak dari generasi tua, namun semangatnya untuk anak cucu kelak tetap berkibar. Tidak terkecuali Rika, mahasiswa karawitan yang masih setia mengikuti pentas setiap malam Sabtu Legi. Awal mula saya ikut pariworo di saat saya masih kelas 2 SMK, dan kebetulan bapak saya menjadi relawan di tempatnya Pak Suyoto untuk membawa gamelan ke pendopo. Dari situlah saya diajak bapak untuk ikut pariworo tersebut. Dalam pariworo tersebut terdapat kayak mocopatan, gadon. Dari situ saya banyak belajar tentang karawitan, tentang mocopatannya juga, gimana baca pausannya kayak gitu. Saya perdalam lagi, belajar ke Institut Seni Indonesia Surakarta untuk mengembangkan diri di kesenian ini. Kegiatan di luar kampus yang saya ikuti yaitu latihan peningkatan, ikut organisasi di kampus, dan yang paling penting apresiasi di kampus dan di luar kampus. Apresiasi acara yang saya ikuti di luar kampus yaitu mengikuti latihan pariworo yang diketuai oleh Bapak Suyoto, dan beliau juga salah satu dosen saya di jurusan Karawitan. Saya membenahi apa yang dilakukan, yang dibaca oleh para yang datang. Kita memberikan contoh, membahas isi dari teks itu. Nah, setelah itu saya kaitkan dengan gadon itu, mocopat itu ternyata bisa disajikan di dalam bentuk kelenengan. Gadon itu mewadahi bahwa mocopat itu tidak hanya disajikan dalam pausan mocopatan ini, tapi juga bisa disajikan dalam bentuk kelenengan yang berupa gadon. Setelah itu diadakan dialog atau tanya jawab kepada peserta atau audien yang ingin tahu bagaimana mewujudkan dari wausan ke dalam bentuk gending. Seperti itu. Kita adakan dialog, kemudian kita tanya jawab, kita menjelaskan seperti itu. Itu dilakukan setiap pertemuan seperti itu.
Senadyan asor wijilipun nanging klakuwane becik utawa sugih carita kang dadi misil ala wateke wong suka nyuda prayitnaning batin sawetawis mboten nak so nggih nutup nggih nutup nah ngaten nika luluh lagu luluh tembung mikiraken kalian ngeraos menapa ingkang magepukan kalian tembung-tembung ingkang dipun aturaken iki ngomong apa nek iki kandan-kandan nggih jenengan ekspresine niki kaya ngandani kaya si pitutur ngoten niku dados ngraosaken surasipun cakepan orang Jawa diturunkan dari keluarga seniman dan saya ini merasa handarbeni merasa memiliki bahwa budaya Jawa itu menjadi bagian hidup saya melihat situasi sekarang ini bahwa masyarakat baik ini yang kalangan yang masih muda dan remaja agaknya sudah akan meninggalkan yang namanya mencopat. Nah, saya melihat situasi seperti ini, hati saya itu terketuk. Bagaimana masyarakat ini bisa mendengar lagi, memiliki lagi bahwa kita ini punya budaya yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu yang disebut mencopat. Gitu. Karena di sana di dalam mencopat itu ada yang berisikan religi, kemudian pendidikan, kemudian etika, apapun ada di sana. Di Mocopat itu banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan itu ada semua di sana. Harapan saya untuk remaja sekarang ini, mungkin mereka yang kurang mengenal tentang seni, saya ingin mengajak mereka untuk ikut mengapresiasi, belajar bersama di balai kampung. Mungkin bisa dari mengajak, kemudian mereka ikut, lama-lama mereka jadi senang, dan itu menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya kita. Lah harapan saya Mocopatan itu tetap akan terdengar di telinga masyarakat. Tidak akan putus dari generasi ke generasi. Saya sebagai jiwa Jawi ya katanya, sebagai jiwa Jawi itu harus saya ekspor kembali supaya tidak putus antara generasi ke generasi. Itu harapan saya seperti itu.